Jadi begini, ini ada kata-katanya Siti Zulekha, majikan yang menggoda bujang. Bujangnya namanya Yusuf alaihissalam, menggoda bujangnya itu. Karena Yusufnya ganteng banget sih. Setelah terbongkar semuanya skandal itu, dia mengakui bersalah. Akhirnya dia mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ibu-ibu sekalian, ini Zulekha majikan tergila-gila kepada pembantunya sampai terjadi skandal. Lalu apa penilaian ibu-ibu sekota Mesir waktu itu? Mencibirkan, ya, menghinakan. Artinya perempuan gila, masa jatuh cinta kepada pembantu. Nah, artinya biasanya bakal bujang ublesak orang. Ya kan begitu? Kata Zulekha, kamu itu jangan menyalahkan saya. Kamu belum pernah melihat kayak apa Yusuf nih gantengnya. Aku yakin kamu juga pasti tergila-gila. Dah, seganteng-gantengnya bujang, sepira sih gantengnya. Ya kan begitu ceritanya. Oke. Sampai akhirnya oleh Zulekha para ibu-ibu sekota Mesir diundang, dikasih makanan, dikasih minuman, terakhir dikasih apel, dikasih pisau yang tajam-tajam. Lalu Yusuf suruh keluar, lewat saja. Yusuf, kamu keluar lewat di depan ibu-ibu lagi pada ngupas apel tuh. Kamu jangan menengok dan jangan berhenti, lewat saja. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Masya Allah, malaikat mana ini nih? Ini bukan manusia. Terkagum-kagum melihat Yusuf sampai mereka tidak sadar yang dikupas bukan apel tapi tangannya yang dikupas, berdarah-darah semuanya. Kata Zulekha, tuh baru sekilas saja kamu sudah lupa diri mengupas apel, bukan mengupas apel sampai mengupas tanganmu. Bayangkan bagaimana aku setiap hari bersama Yusuf. Nah, gitu maksudnya mah. Lalu mengatakan wa ma ubari'u nafsi, aku tidak bisa membebaskan nafsuku. Ya, artinya nafsunya ngubet bayakah. Artinya bahwa nafsu itu susah untuk diatasi. Tetapi kalimat itu dilanjutkan illa ma rahima rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Ini kata kuncinya mengatasi nafsu itu adalah bukan gulat dengan nafsu. Nafsu mah gak ada matinya. Kalau setan mah pihak luar, adanya di luar, manusia di luar. Tetapi nafsu ada dalam dirimu sendiri. Ya, kamunya hidup ya nafsunya hidup. Kamunya mati, nafsunya mati. Jadi nggak bisa nafsu itu dibunuh, tidak akan bakal mati. Kalau pengen mati ya kamu aja mati dulu, itu juga mati lagi nafsunya. Nah, kalimat itu illa ma rahima rabbi, kecuali disayang oleh Allah. Jadi triknya itu bukan berkelahi dengan nafsu, tapi kita minta kepada Allah supaya kita disayang oleh Allah. Nanti Allah lah yang mengecilkan volumenya. Yang tadinya volumenya 60 dikurangi oleh Allah, volumenya menjadi 20. Nah, di samping itu kita juga mesti menjaga jarak. Artinya jangan take for granted bahwa kamu kuat, kamu sanggup, ya, berdua-dua dengan perempuan, jalan-jalan bersama-sama. Jangan kau terlalu percaya pada dirimu sendiri, bisa kesambet. Jadi gimana? Yang penting jaga jarak lah, kan gitu, betul nggak? Itu jaga jarak lebih penting. Jadi kita minta supaya disayang oleh Allah. Dengan cara apa? Supaya kita disayang. Ya coba kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita ingin disenangi oleh Allah, ya kita harus banyak berbuat kebaikan-kebaikan yang disenangi oleh Allah. Itu kunci pertama.
Yang kedua adalah tingkat keikhlasan kita yang perlu ditingkatkan, karena iblis juga mengatakan tadi, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, aku bersumpah atas nama kebesaran Tuhan akan kugoda semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Sini yayasannya al-mukhlasun. Pak Munawar termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang mukhlasun. Amin. Mukhlasun disamakan dengan mukhlis, beda. Kalau mukhlis isim fa'il, kalau mukhlas isim maf'ul. Kalau mukhlis orang yang berusaha ikhlas. Kalau mukhlas orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Artinya semua apapun yang dilakukan murni semuanya untuk Allah. Nah, itu namanya mukhlas. Pak Bambang di sini berbisnis tapi ada bagiannya untuk kepentingan sosial. Itu mukhlis. Nah, nanti suatu ketika Pak Bambang sudah jadi mukhlas, kapan? Usahanya ini semuanya untuk Allah semuanya, tidak ada kepentingan pribadi lagi. Itu. Jadi kalau kita sudah begitu, nggak tahu sini ada nggak yang bisa bekerja untuk Allah semua, tidak mencari kepentingan pribadi. Nah itu persoalannya. Jadi artinya sebelum kita jadi mukhlas, kita jadi mukhlis saja dulu, terus ditingkatkan sampai akhirnya sebetulnya untuk menjadi seorang yang mukhlas itu kita sendiri sudah berikrar kepada Allah setiap hari 5 kali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Itu sudah kita ucapkan sehari 5 kali. Jika kita belajar bagaimana supaya hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begini, orang suka melang berangkat ke Saudi jadi TKW, dikasih tiket, dikasih gaji, di sana suruh apa? Suruh kerja, suruh masak, suruh nyuci, suruh ngepel, kan begitu. Semua apa yang dia kerjakan sehari-hari, ketika dia masak buat siapa? Buat majikannya. Ketika dia ngepel buat majikannya, ketika dia itu nyuci, semua dikerjakan adalah untuk Tuhannya. Bayangkan ada TKW di sana, masak buat makan sendiri, nyuci hanya bajunya sendiri, ngepel hanya kamarnya sendiri. TKW geblekan nih. Kita ini sebagai TKW-TKW-nya Allah dihadirkan ke bumi, dikasih fasilitas, suruh bekerja untuk Allah, ternyata semua yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. TKW geblek apa sih rakyat makannya?